Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini. Di video kali ini kita akan bahas satu saham ya teman-teman, yang menurut saya punya potensi turnaround yang cukup bagus. Kalau sesuai dengan proyeksi, harganya sekarang masih cukup under value. Seperti biasa, disclaimer on, konten ini sifatnya investment research, bukan ajakan jual beli dan tidak ada niat saya untuk menjatuhkan stakeholders tertentu. Mari kita mulai teman-teman dari ide investasi gitu ya. Dimana saya melihat saham JPFA ini punya potensi untuk kembali berjaya gitu ya. Di slide-slide belakang nanti kita akan jelaskan secara pelan-pelan kenapa saya melihat ada potensi ini. Dan di kuartal 1 2024 saya tahu ini adalah event Ramadan seasonal, tapi kinerjanya naik dan compare dibandingkan dengan tahun yang sama, momen yang sama di tahun lalu, kinerjanya lebih baik. So, kita mulai saham JPFA. Saya angkat dari sekilasnya dulu ya teman-teman, karena mungkin saya sudah cukup lama nggak bahas saham ini, jadi kita mulai dulu dari sekilas, dimana kalau teman-teman tahu merek So Good gitu ya, sosis yang sering cukup banyak iklannya juga, ini adalah produk dari Japfa gitu ya, Japfa Comfit, dimana ini adalah perusahaan perunggasan terintegrasi, artinya dari mulai hulu sampai hilir dia punya bisnisnya, mulai dari pakan ternaknya gitu ya, pembibitan, peternakan komersial, join dengan peternak lokal, kemudian diproses hasilnya sampai dengan penjualan. Nggak heran dengan bisnisnya yang sedemikian besar, JPFA ini adalah perusahaan nomor 2 gitu ya, perunggasan terbesar di Indonesia dengan statistik ini, 16 mills, kemudian 78 penggemukan dan 30 untuk penetasan gitu ya, hatcheries. Jadi dia secara market share hanya kalah dari Charon Pukpan, Cepin gitu ya, kompetitor terdekatnya di Indonesia. Selain di Indonesia, Japfa ini juga beroperasi di Vietnam dan di Myanmar, dan kita lihat kalau ngomongin pakan ternak di Myanmar itu Japfa justru nomor 1 gitu ya. DOC-nya nomor 2 juga. Jadi secara kompetisi memang bersaing cukup ketat dengan Charon Pukpan yang juga beroperasi di beberapa negara lain. Jadi itu dia sekilas bisnisnya teman-teman. Merek unggulannya adalah So Good tadi. Kalau teman-teman lagi suka makan daging sapi, beef, ini ada Tokusen juga yang belakangan mungkin teman-teman sering lihat gitu ya di supermarket. Itu tadi sekilas perusahaannya. Sekarang kita pindah ke bagian kinerja dan keuangannya gitu ya. Sebelum kita bahas di 2024 kuartal 1, saya ajak teman-teman mundur sedikit di 2023, di mana 2023 itu secara pendapatan kinerja JPFA itu memang naik gitu ya, dari 77 triliun ke 80 triliun atau sekitar naik ya 3-4%. Tapi meskipun penjualannya naik, 2023 itu bukan tahun yang bagus buat JPFA karena laba bersihnya menurun gitu ya. Kenapa bisa begitu? Karena bahan material pakannya yang merupakan 41% pendapatan dari JPFA gitu ya, secara penjualan, itu mengalami harga yang fluktuatif gitu ya. Harga jagung tahun 2023 itu kecenderungannya mahal gitu ya, sehingga akibatnya apa? Ya, margin dari JPFA pun tergerus. Nah, bagaimana di kuartal 1 2024? Nah, disinilah terjadi menurut saya potensi turnaround-nya gitu ya. Di saat penjualan mereka year on year hanya naik 18%, laba bersihnya mereka bisa melonjak 360%. Kenapa? Karena tahun yang lalu itu rugi teman-teman, kuartal 1 tahun 2023 gini ya. Ini rugi, oke? Laba bersihnya melonjak 360%. Kita bisa bilang, "Bang, ini Ramadan effect. Mungkin kuartal depan jeblok lagi." Mungkin saja ya. Mungkin saja secara bisnis. Sekarang kita nggak bisa matok bisnis itu naik terus gitu ya. Tapi kalau kita bandingkan pun dengan Ramadan effect tahun lalu, ya, Ramadan effect tahun lalu itu berarti di kisaran kuartal 2. Di kuartal 2 2023, hasilnya toh masih jauh lebih bagus kuartal 1 tahun ini gitu ya. Artinya secara seasonal kinerja Japfa tahun ini itu lebih baik, bahkan saya bilang sangat baik gitu ya. Bagaimana dengan sisi keuangannya gitu? Apakah keuangan JPFA ini cukup sehat? Secara ekuitas saya bisa bilang iya, karena ekuitasnya teman-teman bisa lihat secara grafik meningkat seperti dengan anak tangga. Saya suka dengan grafik yang seperti ini. 3 tahun terakhir ini kayaknya agak berat teman-teman ya naiknya, tapi ROE trailing 12 month-nya masih bisa dapat 13%. Sayangnya, kalau dari sisi liabilitas, emiten ini ada beban utang jangka pendek dari sisi utang bank gitu ya. Sehingga dari mereka cukup mepet nih, 0,96 kali.
Emiten ini dari sisi keuangan juga punya kas yang ya cukup oke lah ya, dengan 1,6 triliun atau sekitaran ya 3-4-5% dari total aset mereka. Mereka masih mampu memberikan dividen yield 3,5% dari dividen payout ratio 22%. Kalau ini makin besar secara dividen payout ratio, tentu saja JPFA bisa memberikan yield yang lebih baik gitu ya di tahun-tahun ke depan. Sekarang kita ke bagian valuasi. Apakah valuasi dari JPFA ini sudah cukup murah gitu ya untuk kita masuk? Kalau tulisan kuning ini saya tutup dulu, mungkin teman-teman akan langsung lihat murah nih bang, dekat-dekat dengan garis under value gitu ya. Tapi apakah garis yang under value ini artinya emiten murah dan akan segera bangkit kembali seperti gambar di sini ya, 2020-2021 dia di garis merah terus bangkit ke 2100 gitu ya. Kita harus melihat dari kacamata sisi lainnya, kacamata fundamental, di mana meskipun harga sekarang ini memang under value, tapi kalau 2018-an itu JPFA mampir-mampir ke harga 2000-an gitu ya, emiten ini secara laba turun 50% juga dari 2018 ke 2023. Jadi kalau dulu atau di tahun-tahun ini JPFA itu main di harga 2000, sekarang 1000-an, sebenarnya secara earning di compare dengan harga sahamnya fair gitu ya. Earningnya turun 50%. Harga sahamnya juga bermainnya di situ-situ ya, di 1000-an. Jadi dari sisi kacamata valuasi, menurut saya ini harga sekarang JPFA memang under value tapi cukup fair gitu ya. Dalam artian ya memang earningnya segitu. Nah, apa yang mau kita coba ambil dari situasi ini adalah potensi growth-nya. Jadi kita expect bukan kondisi saat ini, tapi kita expect beberapa kuartal ke depan atau 1-2 tahun ke depan JPFA kembali ke masa-masa yang cukup emas gitu ya. Apa itu faktornya gitu? Faktor pertama adalah saya menilai dari sisi harga bahan pakannya, di mana harga jagung ini saya melihat beberapa bulan ini cukup menjadi perhatian serius gitu ya. Pemerintah mencoba untuk menstabilkan harga jagung mulai menurun, dan teman-teman kalau coba cari lagi gitu ya, kestabilan harga jagung ini setiap bulan di berita itu selalu ada, di mana pemerintah ingin menjaga harga jagung, harga pakan, yang mana jagung juga salah satu komponen untuk penyediaan pakan. Ingat ya, pakan itu komponen terbesar dari bisnisnya JPFA. Kalau harga dari bahan materialnya ini naik, otomatis marginnya seret, habis gitu ya. Di sisi yang lain, kalau kita ekspektasi tentang growth, kita juga harus bicara soal market size-nya. Market size-nya Indonesia pelan-pelan gitu ya, itu mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan GDP. Artinya semakin bagus ekonomi Indonesia, masyarakat Indonesia mengkonsumsi daging makin meningkat. Jadi menurut saya ini dua faktor yang cukup bagus untuk kita lihat sebagai sinyal yang bagus di emiten JPFA ini. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Dari grafik ini, gambar ini, saya mengajak teman-teman untuk fokus pada dua saja, yaitu chart naik turun ini ya, warna orange ini. Kalau di sini kita lihat adalah OPM, operating profit margin ya, dari poultry feed, pakan ternaknya, di compare dengan harga jagung, corn price, warna kuning. Saya maju satu slide dulu teman-teman. Ya, ini adalah gambar net profit, net income dari tahunannya JPFA. Kalau teman-teman lihat 2016, 18 dan 20 itu tahun yang glory days gitu ya, ngomongnya glory years, di mana pendapatan JPFA itu menyentuh 2 triliun sekian. Dan tentu saja itu bisa menjadi benchmark apakah JPFA bisa kembali ke level profitability seperti itu. Nah, apa yang menjadi perhatian adalah harga jagung yang mulai menukik sejak akhir tahun 2024 gitu ya. Tingginya corn price sejalan dengan anjloknya laba bersih ya, operating profit marginnya dari JPFA. Jadi kondisi ini membuat JPFA punya margin itu tipis gitu ya, dan pelan-pelan mulai naik seiring dengan menukiknya harga jagung. So, meskipun harga jagung ini belum seperti ini gitu ya, belum sekonsisten, stabil 2016 sampai 2021 di mana JPFA berhasil memanfaatkan itu, membuat profit marginnya mereka lebar. Tapi kalau kondisi yang terus dijaga mengenai harga jagung, tensi politik yang mulai reda, Ukraina yang dulu membuat salah satu trigger gitu ya, masalah bahan-bahan komoditas jagung, gandum, perangnya sudah mulai reda,
kita bisa expect harga jagung akan semakin stabil gitu ya, stabil dan mungkin bisa lebih rendah lagi dari harga sekarang. Kalau itu terjadi teman-teman, artinya ada potensi harga JPFA, harga keuntungan JPFA itu marginnya makin bagus. Ya, kalau marginnya makin bagus, net income-nya bisa lebih tinggi lagi. Kuartal 1 2024 JPFA dapat 660 miliar ya. Jumlah ini itu sudah setengah lebih dari profit mereka di 2023 dalam setahun. Oke lah, kita nggak expect JPFA itu akan 660 dikali 4 gitu ya, di setahun kan, semudah itu enggak. Tapi let's say kondisi ini terjadi 2 kali ya, Q1 dan Q4, di mana Q4 itu JPFA cenderung bagus akhir tahun. Itu sudah 1,2 triliun, sisanya setengah-setengah deh. Jadi saya ada proyeksi di mana JPFA itu setidaknya bisa mencapai level kinerja tahun 2022 atau bahkan lebih sedikit gitu ya. Ini yang membuat saya memproyeksikan ya, JPFA akan kembali ke glory days-nya. Kondisi di mana mereka punya margin yang cukup lebar. Tetapi teman-teman catat, karena ini juga statement dari manajemen, bahwa manajemen itu ngasih warning, industri ini industri yang rentan gitu ya. Rentan terhadap fluktuasi. Pertama, harga DOC banyak intervensi gitu ya. Yang kedua, bahan, harga jagung gitu ya. Kalau lagi liar, lagi tiba-tiba ada isu ya otomatis harganya bisa naik lagi. Nah, sekarang saya tambahkan satu slide ini di beberapa video saya yang kemarin dan ke depan mungkin ini juga menarik buat teman-teman gitu ya. Saya pakai asumsi teman-teman 10 juta untuk masuk di saham ini, di mana saham saya beli strateginya itu selalu bertahap gitu ya, bertahap. Dan di sini skenario-nya adalah saya entry dari harga 1.250, kemudian beli bertahap seiring dengan penurunan harga. Totalnya kita bisa menggenggam harga 90, kita bisa menggenggam harga di 1088 dengan jumlah 91 lot gitu ya. Tentu ini skenario yang berharap harga sahamnya turun dan kita keep gitu ya. Tapi gimana kalau skenario sebaliknya gitu? Nah, kalau skenario sebaliknya saya juga tidak sungkan untuk melakukan average up bila ada konfirmasi kinerja yang membaik atau semakin mempertegas, semakin mempertebal statement turnaround story dari JPFA. Jadi itu diatur lagi sesuai case by case-nya. Hanya saja dalam video ini fokusnya adalah ketika sahamnya turun gitu ya. Tapi berapa sih threshold harga yang ingin kita maintain kalau kita punya JPFA? Saya sih prefer di 1.100-an gitu ya. So, itu dia teman-teman bahasan saya kali ini untuk saham JPFA. Saya tutup dengan beberapa catatan. Pertama, saham JPFA ini buat saya treat sebagai value stock. Artinya saat ini buat saya murah. Mungkin ketika sudah sampai di harga yang cukup menarik, di mana itu sekitaran 2000-an, saya potensi untuk taking profit di sana. Kenapa? Karena tadi, baik lagi, bisnisnya fluktuatif. Kadang-kadang harga DOC intervensi, kadang-kadang bahan pokoknya gitu ya, dari jagungnya melesat. Jadi itu ada pertimbangan saya di situ. Kenapa? Karena kalau itu terjadi, ya sentimennya lagi negatif, harga sahamnya balik lagi. Jadi saya prefer untuk ketika sampai di harga-harga yang menarik untuk di taking profit, ya lebih baik jualan. Holding periodnya 1-2 tahun atau mana yang lebih dulu, dalam arti kalau 3 bulan lagi harganya 2000, ya sudah saya juga jual gitu ya. Saya tidak nunggu-nunggu terus, atau saya tetap tunggu sampai 2 tahun ke depan, enggak. Jadi saya tunggu sampai harganya kira-kira masuk di area jual yang saya tentukan gitu ya. Dan teman-teman juga perlu melakukan itu. Khususnya kalau kalian melihat ini sebagai sebuah value stock. Kalau core stock kalian mau simpan terus jangka panjang, no worry, beda-beda treatment gitu ya. Nah, apa yang menjadi kunci dari saham JPFA yang perlu teman-teman perhatikan adalah margin operating profitnya. Kalau ini stabil ya, sejalan dengan pergerakan harga jagung, saya pikir ini bakal story yang bagus buat JPFA. Kalau ternyata skenario-nya berubah, harga jagungnya tiba-tiba melesat mahal, so mungkin investment tesisnya juga bisa berbeda lagi dan action yang kita lakukan terhadap saham ini bisa berbeda lagi. Jadi teman-teman, catatan akhir dari video kali ini, semoga membantu teman-teman semuanya, khususnya kalian yang sedang hold saham JPFA mungkin, dan boleh request saham selanjutnya kita bahas saham apa lagi. Sampai ketemu di next video, jangan lupa subscribe, share, like, dan kita bisa diskusi bareng di kolom komentar. Ada yang kurang jelas? Pilih video untuk tanya di kolom komentar. God bless you guys. Bye-bye.